Assalamualaikum. Ya, tapi dahar be ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Woi, kemarin gua dapat materi bagus nih dari kuliah. Apa tuh? Kalian mau dengerin nggak? Bagus pokoknya. Boleh. Yuk. Mau. Boleh, tak? Mau. Siap. Gini Be ya. Ya. Nih, materinya tuh bagus karena kita itu sebagai santri pastilah akan tampil gitu di depan panggung istilahnya mah. Nih. Sebelum kita mulai diskusi ini mungkin alangkah baiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin langsung saja para santri kontes Baitur Rahmah Curug Serang yang berbahagia. Di sini saya ingin sedikit memberikan materi tentang yang saya dapatkan dari perkuliahan minggu kemarin, yaitu tepatnya pada mata kuliah peminatan public speaking. Nah, yang dimana materi itu menurut saya itu sangat relevan dengan santri, apalagi kita semua ini adalah santri yang akan berguna gitu untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Nah, materinya itu adalah yang pertama itu ada dari pengertian phobia speaking. Nih, saya bacakan terlebih dahulu ya pengertiannya. Ya. Nah, phobia speaking atau glossophobia itu adalah demam panggung atau rasa takut atau juga rasa cemas yang berlebihan yang muncul ketika saat seseorang harus berbicara di depan umum. Nih maksudnya mungkin kalau misalkan didefinisikannya itu sangat sulit ya untuk dipahami. Nih kasih contoh B nih. Misalkan si Eka ketika dia disuruh untuk menjadi seorang dai nih contohnya, karena Eka kan belakang-belakangnya itu santri, pasti dia akan ditugaskan di masyarakatnya untuk menjadi seorang dai ataupun menceramah. Nih si Eka tiba-tiba tanpa persiapan suruh naik ke panggung, suruh memberikan tausiah apa saja. Nah si Eka itu kemudian memiliki rasa cemas atau rasa takut gitu yang berlebihan. Nah itu yang dinamakan dengan fobia panggung. Nah dari sini bisa dipahami? Bisa. Nah kemudian ada nih dari lanjutan materinya, yaitu jika rasa takut berbicara di depan umum itu mengganggu aktivitas sehari-hari, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau pelatih public speaking untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Nih misalkan nih si Eka walaupun dia sudah sering gitu ya istilahnya untuk mendapatkan job di atas panggung, tapi dia itu masih memiliki rasa fobia speaking. Nah bagaimana sih mengatasinya? Itu bisa dengan dia berkonsultasi dengan kayak pakar psikolog ataupun pakar-pakar yang ahli pada public speaking. Karena apa? Karena untuk ini ya mengurangi rasa fobia speaking itu atau fobia demam panggung. Nah gitu ya. Mungkin nih langsung lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ada dari penyebab fobia speaking atau demam panggung. Nah dibacakan dulu nih ya. Fobia speaking atau lebih dikenal dengan nama glossophobia bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengalaman masa lalu yang buruk nih. Bisa jadi kita ambil contohnya si Eka lagi nih. Si Eka itu sering mengalami yang namanya fobia speaking. Nah itu faktornya bisa dengan pengalaman masa lalu si Eka, entah itu rasa trauma yang berat mungkin yang Eka hadapi, ataupun bahkan ketika ia kecil misalkan dapat kayak kegiatan suruh naik ke panggung itu, si Eka itu sering kayak istilahnya sering dipoyok-poyokin gitu. Ngerti nggak istilah poyok-poyokin gitu ya? Nah itu kan dapat menimbulkan rasa trauma yang berlebih, trauma masa lalu. Itu yang pertama. Terus yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik itu bisa seperti dari faktor keturunan, bisa terus dari faktor yang memungkinkan seperti apa ya? Nah si Eka ini pas dulunya adalah seorang introvert, itu bisa juga.
karena faktor genetik itu sangat mempengaruhi kehidupan kita itu. Terus dan pola asuh yang tidak tepat seperti ini, kurang dapat perhatian ya, mohon maaf misalkan. Terus apalagi ya pola asuh yang kurang tepat belah, entah itu dari lingkungan keluarga, teman maupun kerabat dan yang lainnya. Nih, pengalaman trauma itu seperti dihakimi atau dipermalukan saat berbicara di depan umum. Nah, tadi sudah dijelaskan kan. Nah, bisa memicu ketakutan yang berlebihan. Selain itu, faktor genetik juga berperan dalam mengatur respon otak terhadap rasa cemas, stres, dan malu. Nah, penyebabnya itu penyebab yang lebih jelasnya itu yang pertama itu adalah sifat yang diwariskan dari keluarga. Maksudnya itu seperti si Eka nih, dia punya bapaknya ini itu dari kecil dia sering mengalami fobia panggung. Nah, sifat itu tuh bisa diwarisin kepada si anaknya atau kepada si Eka. Itu juga bisa dapat menyebabkan faktor dari fobia itu sendiri. Terus yang kedua itu dari fisiologi otak, entah itu otak Eka yang sering digunakan untuk hal-hal negatif ya, misalnya kan tahu sendiri kan Eka bagaimana. Nah, itu juga bisa mengaruhi tuh dari fobia speaking kita. Terus yang ketiga di sini itu pola asuh orang tua, tadi sudah dijelaskan. Terus yang keempat itu kepribadian. Kepribadian juga penting nih. Misalkan si Eka orang introvert, kita ambil contohnya, itu juga kayak introvert kan istilahnya orang pemalu ya. Nah, ketika si introvert ini dapat melakukan public speaking di depan umum atau di depan panggung, sifat introvert itu pasti dia memiliki rasa yang gelisah gitu, sehingga dapat menyebabkan demam panggung sendiri. Nah, terus yang kelima itu mengonsumsi obat-obatan tertentu. Waduh, parah itu yang kelima ini. Jangan sampai ya Santai Ponpes Baitur Rahman ini melakukan hal seperti itu, mengonsumsi obat tertentu. Nah, di sini itu ada nih lanjutan dari materinya, yaitu tentang ciri-ciri orang yang mengalami demam panggung. Apa tuh ciri-cirinya? Yang pertama mulut kering. Mulut kering. Ngerti kali ya mulut kering bagaimana? Seperti ya kalau mulut hitam itu kebanyakan ngerokok. Tapi kalau mulut kering itu dapat seperti orang yang mengalami ciri-ciri demam panggung. Biasanya mulutnya itu pada kering-kering karena nervous dan masih banyak lagi lah. Terus yang kedua itu tangan gemeter. Tangan gemeter kan pasti ya ketika kita melakukan hal sesuatu tapi kita belum menyiapkannya ataupun kita tidak berani untuk melakukannya, ya secara tidak sengaja kan tangan kita pasti gemeteran. Contohnya seperti ini. Tuh, tangan gemeteran itu ciri-ciri demam panggung. Terus yang ketiga apa, Rizky? Kerongkongan seperti tersumbat. Ngerti nggak kerongkongan seperti tersumbat bagaimana? Itu mah asma ya. Kayak ketika kita berbicara itu tidak lancar ataupun ada yang ganjel lah, kerongkongan tersumbat, ngerti lah pokoknya udah pada dewasa. Terus yang keempat itu jantung berdetak lebih cepat. Ya, tidak jantung berdetak lebih cepat. Kalau bahasa sininya mah deg-degan. Deg-degan ya. Deg-deg. Itu pun menjadi ciri-ciri dari faktor demam panggung. Terus yang kelima itu tangan berkeringatan. Tapi tangan berkeringat ini kalau menurut saya itu bisa jadi entah itu dari ciri-ciri demam panggung sendiri ataupun bahkan dari genetiknya gitu. Genetik. Kan biasanya nih kalau orang mengartikan tangannya yang sering basah itu ada penyakit di dalamnya, apa sih biasanya? Paru-paru basah. Ya. Nah, itu juga bisa tuh Nah, itu. Terus selanjutnya itu lutut lemas. Lutut lemas itu bukan maksudnya dia sering onani, bukan. Lutut lemas itu menjadi ciri-ciri dari demam panggung sendiri. Karena ketika misalkan nih si Eka dapat panggilan nih, kita sambut ya. Penceramah kita pada malam hari ini, saudari Eka. Saudara Eka aja. Eka itu ngerti kali lutut lemas gimana? Kayak tak berdaya gitu. Iya, benar. Kayak tidak kuat berdiri lah. Terus yang terakhir itu tangan terasa dingin atau sama dengan yang tadi, tangan terasa berkeringat. Nah, di sini itu pembahasan selanjutnya lagi itu tentang di sini itu ada dari dampak negatif dari demam panggung. Yang pertama itu adalah gangguan konsentrasi. Berarti enggak? Biasanya nih ketika orang mengalami demam panggung itu
Ini mas kita ambil contohnya orang itu sudah tahu gitu akan dia maju ke depan, ngerti nggak? Tidak seperti yang tadi kayak tiba-tiba si Eka disuruh maju ke depan, beda. Ini mas si Eka itu sudah mempersiapkan dari rumah lah, kita ambil contohnya, atau dari pondok. Si Eka ini misalkan ada bibi-bibi, Kak minggu depan suruh tampil ke depan panggung, terus si Eka itu mengiyakan. Kan secara tidak otomatis si Eka itu mempersiapkan materinya. Misalkan disuruhnya materi tentang Isra Mi'raj, si Eka itu nyari materi-materi Isra Mi'raj. Nah ketika udah hari H terus si Eka tampil ke depan, nah apa ya, ketika sudah tampil ke depan si Eka itu mengalami fobia speaking atau demam panggung, itu secara tidak langsung dapat apa ya, mengganggu konsentrasi Eka. Misalkan nih si Eka udah siap dari rumah, udah matang persiapannya, kayak tampil di depan kaca itu udah berani, ngomongnya udah lancar. Ketika sudah di depan panggung itu beda suasana, itu dapat mengganggu gangguan konsentrasi si Eka. Terus yang kedua ini adalah penurunan kualitas penampilan. Kualitas penampilan itu banyak ya, kita ambil contohnya itu seperti gerak tubuh. Misalkan nih si Eka di rumahnya kayak yang pertama ini, Bisa gitu kayak ya. dikasih Bisa. kode di tangannya. Ketika di depan panggung kayak gini tuh nggak berani karena itu. Nah ini Takut, menjadi ya. salah satu dampak negatif dari fobia speaking. Terus yang ketiga itu kehilangan kepercayaan diri atau ora pede. Kayak mendadak lupa gitu ya. Nah ora pede, mendadak lupa itu benar. Biasanya sih tiba-tiba ngeblank kalau Iya. ya. Panik. Terus selanjutnya itu gejala fisik yang mengganggu, entah itu fisik dalam ataupun luar. Misalkan fisik dalam, contohnya tiba-tiba mau kencing, tiba-tiba perut mules, tiba-tiba beser, itu juga dapat apa ya, dampak negatif dari fobia speaking itu. Terus yang kelima itu gangguan emosional dan mental, kayak tiba-tiba si Eka ini gampang marahan ataupun apa ya, pikiran yang tidak karuan, nervous, dan masih mentah lah. Terus di sini itu terakhir itu hilangnya peluang dan kesempatan. Maksudnya ini itu apa ya? Kita ambil contoh lagi nih si Eka, misalkan dapat job pertama. Ini kita ambilnya job pertama ya. Job pertama untuk mengisi acara Isra Mi'raj. Nih, ketika si Eka ini udah mempersiapkan dari rumah, udah matang, kayak udah pede segala macam, ketika dia udah tampil ke depan pas hari hanya, nah karena si Eka ini mempunyai sifat fobia speaking atau demam panggung, kan itu bahasanya kayak tidak sempurna gitu, ngerti nggak sih? Kayak banyak bahasa yang tidak tersampaikan ataupun penyampaian yang Eka kurang matang gitu. Itu kan secara tidak langsung dapat dinilai oleh apa ya, orang-orang yang di sekitar kita. Nah secara tidak langsung itu dapat mengurangi kesempatan kita, ngerti nggak sih? Kayak wah misalkan minggu depan mah jangan si Eka lah, karena kayak gini orangnya. Nah itu kan dapat mengurangi kesempatan kita secara tidak langsung, dampak negatif dari fobia speaking. Nah, materi selanjutnya itu ada tentang cara mengatasi demam panggung secara mental. Secara mental dulu nih kita bicara. Yang pertama itu adalah pentingnya persiapan yang matang. Nah, walau kan tadi sudah sering kita saya mengasih contoh itu ketika si Eka sudah mempersiapkan dari rumah secara matang. Nah, ternyata ini itu di dalam sini persiapan yang matang itu dapat mengatasi demam panggung secara mental. Ketika ya itulah pokoknya. Tapi di sini persiapan mental yang matang itu tidak hanya dilakukan dengan sekali-sekali, yaitu sering, minimalnya bangun tidur langsung persiapan diri lah. Apalagi ketika kita hamil menuju acara, pastinya usahain sehari itu jangan sekali kita mempersiapkan materi itu, harus diulang lagi. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya demam panggung. Terus yang kedua itu latihan dan simulasi presentasi. Tadi yang sudah saya bicarakan. Latihannya itu ketika misalkan nih mau tampil di depan umum. Sebelum tampil di depan umum itu si Eka minta keluarganya dulu untuk mendengarkan dia berpublic speaking ataupun berpidato ya. Misalkan si Ekanya juga belum malu gitu, masih malu kepada keluarganya, itu bisa dilakukan dengan cara berdiri di depan cermin. Itu juga bisa, ataupun masih malu juga videoin. Itu opsi terakhir, videoin. Tadi si Eka nih naruh HP di sini contohnya, si Ekanya di sini, itu videoin. Terus ketika sudah selesai berpublic speaking, ambil videonya, lihat tuh
bagaimana yang kurang. Nah itu dapat apa ya, mengatasi demam panggung secara mental. Terus yang terakhir itu adalah menguasai materi dengan mendalam. Menguasai materi dengan mendalam itu maksudnya jangan hanya sekedar diingat, tetapi dipahami isinya. Misalkan nih kalau rukun iman itu ada berapa? Bisa 6. rukun iman ada 6. Nah si Eka itu cuman menghafal rukun iman doang 1 sampai 6, tapi dia tidak apa ya, Tahu isinya. tidak mengetahui isi dari materi yang disampaikan. Bukan hanya sekedar menghafal doang, pokoknya kita harus mempersiapkan secara matang nih. Terus materi selanjutnya yaitu tentang cara mengatasi demam panggung secara fisik. Tadi secara mental, sekarang secara fisik. Yang pertama itu latihan pernapasan dalam mengatasi kecemasan. Latihan pernapasan, kalau dalam kamus apa sih ya, nggak tahu sih, saya juga belum pernah ngedengar tentang pernapasan yang berapa detik ketika ingin mengurangi demam panggung. Tapi pokoknya mah kan biasanya itu tadi udah yang dijelaskan bahwasanya ketika ada rasa trauma demam panggung, otomatis jantung itu berdetak lebih kencang. Jantungku bergetar saat itu otomatis lah kita lakukan pernapasan, usahain pernapasan kita normal, jangan ada yang namanya deg-degan ya, pokoknya bawa handball lah kalau kata saya mah. Terus yang kedua itu adalah teknik relaksasi otot progresif. Tadi otot progresif itu entah itu dari otot lutut, otot tangan, badan ya, usahain secara serileks mungkin gitu. Terus yang ketiga itu teknik meditasi dan visualisasi. Nah mungkin karena ini materi kita sudah nyampai ke setengah atau ke pertengahan materi, mungkin dari sini apakah yang ingin Anda tanyakan, atau apakah ada rasa kegelisahan di dalam hati Anda ingin menanyakan tentang yang berhubungan fobia speaking atau demam panggung? Sok yang mau nanya boleh. Saya Mang. Boleh. Bagus ini kayak pertanyaan. Apa tuh pertanyaannya? Apakah demam panggung bisa hilang dengan sendirinya, Mang? Apakah demam panggung itu bisa hilang dengan sendirinya? Pertanyaan yang sangat bagus. Nah mungkin dalam pengalaman yang saya lihat, demam panggung itu adalah penyakit yang kita bisa kurangin, entah itu penyakit yang kita bisa kurangin secara bertahap, tidak selalu tentang langsung hilang. Ngerti nggak sih? Tidak blok hilang gitu. Bisa, jawabannya apakah bisa hilang dengan sendiri? Bisa, tapi dengan cara bertahap. Dengan cara bertahapnya itu bagaimana? Dengan yang pertama, jam terbang. Jam terbang itu penting. Speedman. Nah, kita bisa lihat tuh perbedaan antara dai yang sudah sering tampil di depan panggung sama dai yang baru tampil di depan panggung. Apakah ada perbedaan? Banyak kan? Ya. Nah, itu jam terbang mengaruhi faktor itu, dapat memengaruhi faktor hilangnya fobia speaking. Sangat bagus itu dilakukan. Terus kalau kata saya mah itu yang kedua adalah persiapan materi atau persiapan diri. Persiapan diri itu yang pertama dia berbicara tentang mengatur gestur tubuh dia. Kayak ya lu mau ceramah gym kayak gini itu kan bikin penonton kita ngantuk secara tidak langsung. Jadi kita usahain itu kayak kita belajar tentang mengatur gestur tubuh kita, mimik wajah, ekspresi wajah, itu dari persiapan diri. Kemudian dari persiapan materi itu seperti kita mempersiapkan materinya itu minimal hamin sebulan kata saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu secara langsung adalah untuk nempel sendiri gitu materinya, bukan cuma sekedar nempel, tapi kita itu harus paham betul dengan materi apa yang kita sampaikan. Itu dari yang pertama, apa tadi tuh? Yang pertama jam terbang, kemudian persiapan diri, persiapan materi, belajar terus usahain mengontrol diri. Kalau misalkan nih saya pernah dapat cerita nih, ketika Anda ingin tampil ke depan, usahain Anda itu apa ya, membaca surat Al-Insyirah dulu cuy, sebanyak 3 kali.
habis itu kaki kanan atau kiri itu apa ini nih apa sih dihentakkan ke tanah 3 kali. Itu saya dapat dari guru saya yang di rumah. Tapi itu bener cok, serius cok, itu secara langsung dapat apa ya, menghilangkan rasa nervosita. Nah masih banyak lagi lah pokoknya ini sih. Nah apakah ada apa ya, apakah ada yang ingin menambahkan atau udah cukup saja? Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Menjawab pertanyaan. Oh boleh. Sok, siapa lagi yang mau bertanya? Saudara Rizky. Emang Oh boleh. Sok apa? apa penyebab utama seseorang bisa mengalami fobia? Apa penyebab utama seseorang itu dapat mengalami fobia? Yang pertama itu tidak lain tidak bukan karena apa ya? Kalau dalam diri sendiri mah ya mempunyai rasa introvert. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang introvert itu secara tidak langsung ketika dia tampil di depan umum itu dia memiliki rasa kecemasan yang tidak karuan ataupun rasa stres. Itu penyebab utama fobia. Terus yang kedua itu di sini dijelaskan adalah sifat yang diwariskan dari keluarga atau sifat genetik. Entah misalkan nih saudara si Rizky, apa penyebab utamanya? Bapaknya si Rizky itu mohon maaf nih, misalkan dia memiliki rasa demam panggung, terus sifat itu secara langsung bisa diturunkan kepada si anaknya itu si Rizky. Nah, itu terus yang ketiga itu di sini ada kepribadian itu sama dengan introvert tadi ya, sifat masih banyak lagi lah. Tapi di sini nih yang paling parah mah itu adalah mengonsumsi obat-obatan tertentu. Itu dapat menyebabkan fobia speaking. Kenapa saya berbicara hal seperti itu? Karena secara tidak langsung orang sering mengonsumsi obat-obatan terlarang, entah itu mereknya apa, itu secara tidak langsung dapat merusak pikiran kita dan itu dapat menyebabkan mental kita kena, pikiran kita kena, fokus kita kena. Pokoknya banyak lah, usahain jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Kalau kata saya mah ya, mungkin ada yang mengundangkan atau mengerti. Lanjut aja, boleh lanjut. Nah, boleh. Mungkin satu lagi atau sudah dicukupkan nih pertanyaannya? Sudah cukup ya, Sudah cukupkan. mungkin sudah memahami lah. Nah, mungkin sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ice breaking. Apa sih ice breaking itu? Apa itu? Apa tuh? Nih, kalau di sini itu ice breaking adalah permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam kelompok. Suasana kebekuan. Kita lihat kata ice breaking. Ice itu artinya apa sih? Dingin, es. Dingin. Secara langsung dingin itu melekat pada kalimat atau kata kerja beku. Syahadat. Di sini itu pengertian simpelnya permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam kelompok. Misalkan nih, kita ambil contoh Simul. Simul ini itu sedang berada di dalam suatu kelompok. Berada di dalam suatu kelompok, kelompoknya itu kayak sunyi, entah itu sunyi, entah itu sedang berantakan atau sedang marah atau sedang apa, pokoknya mah kayak tidak berjalan dengan sesuai gitulah. Nah di situ gunanya ice breaking. Ice breaking kan artinya tadi permainan atau kegiatan. Seperti tiba-tiba ada seseorang yang mengajak, wah main game yuk. Nah kan itu secara tidak langsung dapat memecahkan keheningan itu atau kebekuan itu. Itu tadi dari pengertian singkat atau definisi tentang ice breaking. Kemudian selanjutnya itu adalah sebelum suatu acara itu berlangsung, ice breaking membantu memecahkan kebekuan awal agar kelompok dapat bekerja secara efektif. Ice breaking itu bisa dilakukan secara spontan atau dengan persiapan khusus, baik pada kelompok kecil maupun besar. Contohnya nih, kalau dilakukan secara spontan. Secara spontan itu dilakukan secara tiba-tiba. Misalkan kita ambil contoh kayak gini nih, ini kan di dalam suatu kelompok atau di dalam suatu forum. Saya nih kayak pembawa acara atau apa ya, yang membawakan acara atau diskusi pada malam hari ini. Nih, kita lihat nih, kan di sini itu suasananya udah mulai hening, udah mulai beku. Saya itu tiba-tiba spontan mengeluarkan kata tentang hidup santri Baitur Rahman, hidup.
Hidup santri Baitur Rahman. Hidup. Itu bisa jadi langsung kan spontan. Ya. Kalau secara ini ya, secara dengan persiapan khusus itu kayak saya itu sebelum mendiskusikan materi ini, saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu tuh tentang ice breaking apa yang akan saya gunakan gitu, tanpa ada spontan. Mungkin saya itu belum menyiapkan, jadi kita jangan kasih contoh dulu lah tentang ice breaking persiapan khusus itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dan manfaat ice breaking. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan yang pertama itu membangun keakraban awal. Seperti yang kita sudah ketahui, misalkan nih dalam suatu kelompok, kita ambil contoh si Mul itu tiba-tiba dia apa ya, kayak mendapatkan kesempatan diskusi. Kesempatan diskusi itu si Mul ini belum belum saling kenal mengenal lah antara anggota kelompok satu sama lainnya. Nah, gunanya ice breaking itu yang pertama ini membangun keakraban awal. Dan tiba-tiba dapat challenge ice breaking, contohnya kayak balik kanan terus pijit-pijitan. Pas secara langsung itu dapat merespon satu sama lain, anggota satu sama lain. Itu secara tidak langsung dapat memperkuat keakraban kita di awal. Nih, yang tujuan kedua itu di sini menciptakan pengalaman yang berkesan. Tadi yang sudah saya jelaskan, contohnya kayak kita menghadap kanan terus pijit-pijitan, siapa tahu kita dapat jatah mijitin perempuan yang secara langsung dapat berkesan kepada kita. Nah, itu salah satu contoh dari SBT tujuannya. Yang ketiga itu mengidentifikasikan karakteristik peserta. Ngerti nggak bagaimana? Contohnya seperti ini, kita dapat ice breaking itu tentang coba nyanyikan suatu lagu gitu. Secara langsung teman yang di samping kita itu kita dapat mengetahui jenis suaranya, terus suaranya itu kencang atau bagaimana. Secara tidak langsung itu kita dapat mengidentifikasikan peserta yang di samping kita, entah itu orangnya introvert ataupun extrovert, kan kita bisa mengetahui dengan cara adanya ice breaking. Nah, setelah tadi dari tujuannya, kemudian itu ada dari manfaatnya. Manfaat yang pertama itu dapat mengurai hambatan sosial dan memecah kekakuan. Mengurai pemecahan sosial, misalkan di dalam suatu diskusi atau di dalam suatu forum ada permasalahan, entah itu permasalahan konflik antara anggota per anggota ataupun konflik yang manapun lah, pokoknya mah kayak ada permasalahan gitu, permasalahan sosial. Tuh gunanya ice breaking di situ. Ice breaking masuk, tiba-tiba normal lagi acara forum itu. Terus di sini itu memecah kekakuan. Tadi yang sudah saya jelaskan, kekakuan itu dapat terpecahkan dengan cara ice breaking. Nah, manfaat yang kedua di sini itu adalah meningkatkan kepercayaan dan hubungan interpersonal. Terus yang ketiga itu meningkatkan komunikasi dan kemampuan mendengar. Ngerti nggak bagaimana kemampuan komunikasi? Kemampuan komunikasi itu seperti kita misalkan dikasih ice breakingnya itu tentang ucapkan kalimat, ada beda, ucapkan kalimat telinga kan para peserta itu ngomong sesuai dengan instruksi yang diberikan. Itu adalah meningkatkan komunikasi kita. Terus di sini tuh dan kemampuan mendengar kita. Jadi secara langsung itu kita harus fokus pada apa yang ice breaking itu diberikan kepada kita. Kayak misalkan contoh nih, coba pegang telinga. Pada pegang telinga tuh para peserta, kan itu dapat mempengaruhi pendengaran kita. Terus yang keempat itu mereduksi kecemasan dan meningkatkan mood. Misalkan mood si Eka sedang acak-acakan karena habis putus dari pacarnya, ada ice breaking, Eka di dalam forumnya itu lemas, mabuk segala macam. Ada ice breaking itu nyambung ke si Eka. Secara langsung mood si Eka itu akan kembali normal lagi. Nah, sekarang itu ada materi tentang macam-macam kategori ice breaking. Yang pertama itu ada jenis serial. Jenis sel mungkin supaya dapat lebih mengetahui tentang jenis serial, di sini saya akan mempraktekkan. Contohnya seperti ini. Ketika saya bilang selamat pagi,
pagi mantap. Sekarang malam sekarang. Itu. Coba contohkan ya. Selamat malam santri Ponpes Baitur Rahman. Malam. Oke. Kurang kencang sekali lagi. Selamat malam santri Ponpes Baitur Rahman. Malam. Oke. Itu. Lah mantap. Itu macam-macam kategori yang pertama. Terus yang kedua itu ada jenis tepuk tangan. Coba mungkin dari saudara Ishak boleh dipraktekkan bagaimana jenis tepuk tangan itu. Oke, baik, mungkin di sini saya akan memberikan contoh terkait speaking tepuk tangan ya. Oke, biasanya kalau saya itu kalau untuk memperagakan speaking terkait tepuk tangan itu lebih ke apa namanya? Karena dulu Pramuka gitu. Bisa kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Oke. Praktekin. Hah? Ayo praktekin. Oke, praktekin yuk. Mul. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti 1 kali ya. Kalau saya bilang tepuk 2 kali berarti 2 kali. Kalau saya tepuk 3 kali 3 kali. Kalau saya bilang tepuk tangan begini. Oke. Boleh. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk tangan. Terima kasih saudara Ishak. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada jenis menyanyi. Ice breaking tentang jenis menyanyi. Coba mungkin di sini ada yang ingin mempraktekkan dari jenis menyanyi bagaimana? Boleh. Saudara Eka. Baik, saya akan memberikan contoh tentang ekspresi menyanyi. Saya di sini akan menyampaikan. Saya di sini akan menyanyi Bareng-bareng. Bangku. Bawanku Boleh. ada 5. Satu. Kan balonku ada 5 itu apa sangat humble gitu, kita sangat familiar. Kalau bisa kita balonkunya nanti menggunakan bahasa O, huruf ininya, huruf itunya, bahasa katanya. Ngerti nggak Mul? Balon itu bolonko. Ya. Coba mulai kan. Nah, pilih. Kawanku ada Lomo roko warnanya hijau kuning kolobo moro-modo bonboro balonku tonggol ompot balonku ondon-don ku pegang olot-olot. Nah, kemudian itu ada dari yang keempat jenis gerak anggota badan atau jenis gerak. Jenis gerak anggota badan contohnya seperti nih, contohkan langsung Pak ya. Mul, Kak, dengerin nih. Kalau misalkan saya nyuruh pegang telinga, kalian lihat apa yang saya pegang. Ngerti enggak? Jangan ngikutin apa yang saya ngomong. Berarti itu lebihnya ke konsentrasi dong. Iya. Kan gini kan jenis gerak anggota. Iya. Ya, contoh nih. Pokoknya kata kuncinya lihat apa yang saya pegang, bukan lihat apa yang saya ucapkan. Ya. Coba contohkan tes. Pegang telinga. Woi, ulas longin sih. Oke. Yuk. Pegang mulut. Pegang jidat. Pegang hidung. Satu lagi. Pegang mata. Salah. Pulang kontol. Nah, itu nih tidak fokus nih sebenarnya. Ini pikiran nih. Nah, mungkin tadi dari macam-macam kategori ice breaking dicukupkan saja. Baiklah, di sini materi selanjutnya yaitu tentang hambatan dalam pelaksanaan ice breaking. Yang pertama itu kurangnya pemahaman dan keterampilan fasilitator. Kurangnya pemahaman itu entah pemahaman dari para peserta, para audiens, atau bahkan dari kurangnya pemahaman moderator ataupun pemateri yang ada di dalam forum tersebut. Kayak tidak mengetahui apa sih ice breaking itu, bagaimana cara melakukan ice breaking, entah itu kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan ice breaking. Itu maksudnya kurang pemahaman. Keterampilan fasilitator.
Terus yang kedua itu di sini adalah tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta. Tidak sesuai dengan karakteristik peserta itu contohnya seperti ini. Kayak ice breakingnya itu ini ya, para audiens atau para pesertanya itu misalkan masih balita. Masih balita itu ketika kategorikan belum mengerti tentang apa sih dari telinga itu, apa sih dari hidung itu di mana, telinga itu di mana, kan ada balita yang belum tahu kan. Nah itu pentingnya di situ ice breaking. Jadi kita harus lihat dulu karakteristik peserta kita itu dari berapa, dari segi umurnya apa, latar belakangnya apa, atau bahkan dari pokoknya harus kita mau tahu lah karakteristik para peserta kita. Terus yang ketiga itu hambatannya adalah pemilihan waktu dan durasi yang tidak tepat. Contohnya seperti ini nih, kayak ada penyampaian materi yang sedang seru-serunya, ataupun entah bahkan para pesertanya itu sedang fokus, tidak sedang beku, tidak sedang diem, kan itu tidak masuk dengan ice breaking. Masa iya orang lagi normal-normal di dalam forum tiba-tiba ngasih kode ice breaking, kayak tiba-tiba ngasih kode suruh ini, kan itu tidak nyambung. Itu pokoknya harus kita lihat dulu lah situasi ice breaking itu kapan kita mau lakukan. Terus yang keempat itu adalah keterbatasan fasilitas dan sarana. Contohnya itu seperti tempatnya yang kita mohon maaf sempit, tempatnya sempit, terus kita harus menyuruh ice breaking tentang gerak tangan, kayak gerak tangan entah itu rentangkan tangan atau bahkan ya pokoknya itulah kayak dapat ini ya tidak cukup dengan tempat kita, itu usahain jangan lawan ice breaking. Terus yang kelima itu rendahnya partisipasi karena sikap pasif peserta. Rendahnya partisipasi itu seperti ini, kayak misalkan dari moderator itu ngasih ice breaking tentang tepuk tangan. Nah, si para peserta, para audiensnya itu tidak merespon atau bahkan tidak mendengarkan perintah ice breaking yang diberikan. Nah, itu salah. Itu adalah salah satu hambatan dalam pelaksanaan ice breaking. Nah, mungkin materi selanjutnya yaitu adalah tentang tips memilih ice breaking yang tepat. Oke, apa tuh? Yang pertama itu kenali tujuan kegiatan. Kenali tujuan kegiatan itu misalkan nih kita di dalam forum keagamaan itu, jadi kita ketika ingin mengasih ice breaking usahain kayak tadi ada unsur-unsur keagamaannya, misalkan kayak tepuk tauhid, Allah Maha Kuasa, Allah baik. Nah, menyambungkan dengan apa kegiatan yang sedang dilakukan. Jangan ini mah kegiatan keagamaan nih contohnya, terus ice breakingnya itu tentang coba buka baju gitu. Itu tidak nyambung. Pokoknya itu harus menyesuaikan dengan kegiatan apa. Terus yang kedua itu adalah perhatikan usia dan latar belakang peserta. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya kita harus mengetahui usia para peserta itu berapa supaya itu kita dapat melakukan ekspresinya itu nyaman kepada diri kita sendiri atau nyaman kepada para peserta. Terus latar belakangnya juga itu kita lihat. Misalkan dari latar belakangnya mohon maaf nih orang yang tidak ngerti tentang atau tidak mengetahui tentang permainan-permainan yang di dalam ice breaking itu sangat mempengaruhi. Nah, terus yang ketiga itu di sini adalah perhatikan waktu dan durasi. Durasi itu usahain ketika kita melakukan ice breaking tidak lama, tidak sebentar. Jadi tengah-tengah, sedang lah kalau istilah sininya mah. Jangan terlalu sebentar karena itu dapat mengakibatkan sifat yang nanggung atau sifat yang bisa jadi emosi para audiens, atau bahkan lama juga tidak boleh. Karena misalkan ada nih salah satu audiensnya itu sedang fokus kepada materi, tiba-tiba ngasih ice breakingnya lama, kan secara tidak langsung itu dapat mempengaruhi mood para audiens kita. Nah, itu saya pokoknya mah pas-pasin belah, sedang sih enaknya mah. Nah, terus yang keempat itu adalah pertimbangkan ukuran dan ruang. Terus yang terakhir itu hindari hal yang sangat sensitivitas. Berarti enggak? Tadi yang sudah saya ucapkan, misalkan nih ada ice breaking tentang pegang tangan, pegang mata, pegang itu masih normal. Pokoknya kayak pegang ini, itu salah. Itu masuk kepada hal-hal yang sangat sensitivitas. Itu hindari pokoknya nomor.
Nah, mungkin sampai sini apakah ada yang ingin bertanyakan? Sok yang boleh, yang mau bertanya angkat tangan, perkenalan, dan nggak usah perkenalan Baik. sih udah tahu. Baik Mang, izin Boleh, bertanya. boleh. Terkait pembahasan tadi dia terkait apa nama ice breaking ya. Bagaimana kita cara memberikan ice breaking antara anak-anak dan orang dewasa, cara untuk membedakannya. Oh, pertanyaan bagus. Nih, kita kasih contoh anak-anaknya itu usia berapa? Biasa kalau anak-anak itu kita ambil dari anak PAUD TK ya. Oh, gitu itu ya. mau kurang lebih balita ya, bayi 5 tahun. Ah, Itu kita lebih cocok kepada ice breaking, pegang tangan, pegang hidung. berarti lebih ke ice breaking Iya. konsentrasi ya. Betul. Ya. Kenapa itu sangat bagus untuk anak-anak? Kan secara tidak langsung itu dapat memperkuat konsentrasi anak-anak kita. Dapat apa ya? Anak-anak itu kalau ada ice breaking tentang gerak tangan, gerak hidung, gerak segala macam, itu secara langsung pasti bahagia. Bener nggak? Ya, ya. Contohnya nih kayak kita kasih contoh ice breaking anak-anak PAUD. Kayak misalkan nih anak-anak sedang lucu-lucunya nih, tidak mau baris rapi, tidak mau mendengarkan gurunya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ngasih ice breaking. Pegang tangan. Kan secara langsung itu anak-anak mengikuti kita. Berubah. Benar. Itu contoh dari anak-anak. Ice breaking untuk anak-anak. Kalau ice breaking untuk orang dewasa itu kalau menurut saya ya, mungkin adalah tentang menyanyi atau bahkan tentang ngasih challenge pijit-pijitan bisa, atau bahkan tepuk tangan bisa. Kalau orang dewasa mah itu lebih mudah kalau kata saya, karena yang pertama orang dewasa sudah pasti mengerti tentang ice breaking, tepuk tangan, ngasih kode, tebak-tebakan, atau bahkan yang lainnya. Ya kalau kata saya menyesuaikan kepada audiens orang dewasanya. Kalau kita ngasih ice breakingnya itu ke orang dewasa, kita pertama itu harus lihat dari usia mereka berapa, latar mereka apa. Contohnya ini orang dewasanya itu sekisaran antara 20 sampai 40 tahun. Tuh, itu kita masih bisa ngasih ice breaking tentang gerak-gerak cepat. Itu kan kita masih bisa. Kayak masih normal-normal lah untuk usia segitu mah. Kalau misalkan orang dewasanya itu antara usia 40 ke atas, Lansia. nah lansia, ya usahain ice breaking yang apa ya, pelan-pelan saja lah. Tidak dapat mengakibatkan usia itu apa ya, ice breaking itu dapat mencelakakan usia para audiens atau para peserta. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau disudahkan saja diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin dicukupkan saja ya, karena melihat kondisi. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah larut malam ya, kita tutup saja diskusi kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh saudara Ishak. Kepada saudara Ishak, silakan. Baik, kita tutup. Kita tutup pembahasan atau diskusi malam hari ini dengan melatunkan doa tahiyatul majlis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin terima kasih kepada para teman-teman rekan diskusi pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang saya sampaikan. Kalau misalkan kelebihan ya mohon maaf juga. Nah itu, dan intinya lah semoga bermanfaat lah. Apalagi kehidupan kita itu latar belakangnya adalah santri. Tadi sudah saya definisikan tentang fobia speaking itu, cara mengatasinya bagaimana, ataupun cara melakukan ice breaking itu bagaimana, kapan, gimana. Dan itu kan mungkin dapat dipraktekkan kepada para rekan-rekan santri sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Lihat kamera. Tidak ke kata-kata, yang penting bukti nyata. Kamera. Terus yuk, ya, kamera. Dadah.